Baru sebulan pacaran namun mengaku hamil 4 bulan, sang lelaki ogah bertanggung jawab dan jelas gak mau menikahi wanita ini. Kos-kosan Pondok Madi di Makassar terjadi sesuatu yang cukup menggemparkan penduduknya, bahkan kebanyakan mahasiswa UNAIS Makassar. Seorang mahasiswa asal Binjai bernama Masra berusia 21 tahun, anak ke-6 dari 7 bersaudara. Dirinya ke Makassar untuk berkuliah namun ternyata mengecewakan keluarganya, bahkan kini berpulang tinggal nama. Semua ini diawali saat ada kejadian para penghuni kosan ribut dan bingung kenapa air yang selalu habis bahkan baru saja diisi. Para penghuni kosan pun menyelidiki apa permasalahannya. Diawali mengecek dari toren yang takut bocor hingga mengecek satu-satu kamar kos-kosan, takut ada keran yang bocor hingga menyebabkan air cepat habis. Penghuni kosan mengecek satu-satu hingga akhirnya sampai di kamar Masra. Terdengar suara air namun tak terdengar Masra di dalamnya. Beberapa kali mengetuk bahkan menelpon tak diangkat. Penghuni kosan pun mencoba mengintip kamar tersebut. Namun saat diintip nampak mengejutkan. Nasra terlihat tergeletak di lantai hingga diteliti lagi ternyata benar. Masra seperti orang pingsan. Para penghuni kosan pun mencoba membuka kamar tersebut namun susah hingga akhirnya memanggil Joshua, salah satu pedagang nasi goreng yang dibilang cukup dekat dengan Masra dan sering ngobrol dengan Masra. Saat itu pun Joshua langsung masuk ke kamar Masra dengan cara mendobraknya dengan panik. Joshua pun langsung melihat Masra yang nampak sudah tergeletak di lantai dan nampak sudah mulutnya mengeluarkan busa. Joshua dengan kedua orang penghuni kosan nampaknya mencari bantuan hingga akhirnya membawa Masra ke rumah sakit. Di awal para penghuni kosan taunya kalau Masra dekat dengan Joshua sebagai pelanggan dan juga pembeli nasi goreng saja. Namun ternyata setelah diselidiki bahkan dari Joshua pun mengaku kalau dirinya adalah pacar Masra. Joshua sendiri bukanlah mahasiswa seperti kebanyakan penghuni kosan. Joshua sendiri adalah pedagang nasi goreng yang memang mangkal di depan kos-kosannya. Dekat dengan Masra saat itu Masra kerap membeli nasi goreng Joshua hingga akhirnya ada kecocokan, sering ngobrol dan nampaknya keduanya akhirnya menjalin hubungan. Saat tubuh Masra ditemukan bergeletak di lantai pun sempat diperiksa Joshua hingga akhirnya Joshua yang terlihat panik meminta orang untuk membantu dirinya membawa Masra ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit pihak dokter pun mengungkapkan kalau Masra sudah tak bisa tertolong, sudah meninggal. Bahkan Masra pun nampak disebutkan keracunan obat. Tak hanya itu, ada beberapa luka lebam yang membuat para dokter curiga hingga akhirnya melapor kepada pihak kepolisian. Saat ditanyakan di mana keluarganya, dengan tegas Joshua mengungkapkan kalau dirinya adalah pacar Masra, membuat dua orang penghuni kosan yang ikut mengantar pun cukup kaget saat itu. Polisi pun datang karena laporan dari pihak kedokteran hingga akhirnya pihak kepolisian menginterogasi 3 orang, Joshua dan 2 orang teman kos-kosan Masra. Saat itu setelah mendapatkan keterangan, pihak kepolisian memulangkan 2 teman Masra yang dinyatakan memang tak terlibat. Sementara Joshua, pihak kepolisian bahkan mencurigai Joshua dengan berbelit-belitnya pernyataan dari Joshua. Hingga akhirnya Joshua pun mengungkapkan tanpa bisa mengelak lagi dirinya adalah pelaku pembunuhan kepada Masra. Masra sendiri diberikan obat oleh Joshua untuk penggugur dan Masra pun mendapatkan beberapa kali pukulan dari Joshua hingga dirinya tak bernyawa. Motifnya karena Joshua sakit hati. Baru 1 bulan berpacaran dengan Masra, tiba-tiba Masra mengaku dirinya tengah hamil 3 bulan lebih. Joshua yang ngamuk dan merasa kalau dirinya terjebak oleh Masra diminta pertanggungjawaban. Joshua yang tak ingin menikahi Masra lebih memilih Masra menggugurkan. Namun saat itu karena hatinya masih kesal, si Joshua ini tetap memukuli Masra karena merasa dijebak oleh Masra. Joshua pun langsung diamankan pihak kepolisian. Joshua mengaku dirinya menyesal namun tetap pihak kepolisian mengamankan Joshua. Dinyatakan bersalah terkait permasalahan ini, Joshua pun terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Joshua pun mengaku kalau dirinya sempat mencintai Masra namun dirinya kesal saat tahu kalau Masra menipunya. Hingga mengaku sudah hamil 3 bulan lebih padahal mereka baru berpacaran 1 bulan dan baru beberapa kali saja melakukan. Keluarga dari Masra yang kaget mendengar berita kalau Masra ditemukan sudah tak bernyawa, apalagi dengan kondisi keadaan yang sudah hamil. Berkuliah di Makassar dari Binjai, ternyata sang anak kini berpulang tinggal nama, keluarga pun mengaku sedih dan kecewa. Jasad dari Masra pun dipulangkan ke Binjai dan dimakamkan di pemakaman keluarga. Pihak kepolisian menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Ditunggu kasus-kasus berikutnya.